kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi mengajar. Aku Anessa Salmawati sebagai guru dan murid-muridku. Aku Hana Siti Salma. Aku Chelsea Diana Ayu. Aku Syifa Fauzia. Aku Nadira Rahmawati. Aku Salsa. Aku Trisni Karaulina Burginting. Aku Dian Nurlela. Aku Siti Rahmanur Ainun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Wah, keren, pada semangat ya semuanya. Sebelum belajar, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa ya. Aku, Bu. Oke, boleh Rahma. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Amin, terima kasih Rahma. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kehadiran terlebih dahulu ya. Hana, hadir Bu. Oke, Rahma, Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat belajarnya, Ibu mau ngajak kalian semua buat tepuk semangat, oke? Oke, tepuk semangat. Keren banget anak-anak, Ibu pada semangat ya belajar hari ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian melihat hewan yang lagi makan? Apa aja? Oke, sapi makan rumput. Nah, anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah hubungan makan-memakan antara makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Nah, rantai makanan ini itu seperti sebuah aliran yang menunjukkan aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Di dalam rantai makanan ini ada beberapa hal nih yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya produsen atau pabrik makanan alami. Jadi produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Misalnya tuh seperti tumbuhan, tadi seperti ada apa aja? Betul. Selain produsen, ada juga yang disebut dengan konsumen atau si pemakan. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan harus memakan makhluk hidup lainnya. Misalkan di sini konsumen itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada konsumen tingkat pertama atau herbivora atau makhluk hidup pemakan tumbuhan. Seperti apa contohnya? Sapi. Ya. Terus di sini juga ada gambar kelinci anak-anak. Nah, kelinci, sapi, kerbau itu termasuk ke dalam konsumen tingkat pertama. Terus yang selanjutnya di sini ada konsumen tingkat kedua atau karnivora. Nah, karnivora ini adalah makhluk hidup yang memakan daging gitu. Misalnya contohnya apa aja sih? Betul. Nah, di sini ada gambar singa juga. Nah, singa ini juga termasuk ke dalam konsumen tingkat kedua gitu. Terus yang terakhir di sini ada konsumen tingkat ketiga atau omnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan segalanya. Misalkan di sini contohnya ada beruang. Terus misalkan di laut ada hiu. Nah, itu tuh termasuk ke dalam konsumen tingkat ketiga gitu. Nah, yang terakhir di sini ada pengurai. Nah, pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati gitu. Misalkan contohnya bakteri dan juga jamur. Nah, di sini Ibu juga punya beberapa contoh rantai makanan yang ada di beberapa ekosistem. Di sini Ibu punya yang namanya box rantai makanan. Oke. Kita buka ya. Nah, di sini Ibu ada 4 contoh rantai makanan. Yang pertama ini ada rantai makanan yang ada di gurun. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ada gambar kaktus. Nah, kaktus ini berperan sebagai produsen atau makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Terus di sini juga ada kumbang gurun. Nah, kumbang gurun ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama yang mendapatkan energi atau memakan kaktus. Terus di sini juga ada tikus gurun. Nah, tikus gurun ini berperan sebagai konsumen tingkat kedua yang memakan kumbang gurun. Dan yang terakhir di sini ada ular gurun. Nah, ular gurun ini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga atau konsumen puncak yang memakan tikus gurun gitu. Nah, di sini juga ada rantai makanan yang ada di hutan. Ibu mau nanti kita tebak sama-sama ya? Ayo, Bu. Di sini ada
ini berperan sebagai apa? Produsen. Pintar sekali, rumput ini berperan sebagai produsen. Terus rumput ini dimakan oleh kelinci. Kelinci itu berperan sebagai apa sih? Konsumen satu. Oke, betul, konsumen satu atau konsumen tingkat pertama. Terus setelah kelinci, di sini juga ada serigala. Serigala ini berperan sebagai apa sih? Konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat kedua. Terus setelah serigala, di sini ada makhluk hidup harimau. Ada yang tahu gak harimau ini berperan sebagai apa? Konsumen tingkat tiga. Betul, jadi harimau ini berperan sebagai konsumen tingkat ketiga yang memakan serigala. Dan yang terakhir, di sini ada jamur. Jamur itu berperan sebagai apa ya? Pengurai. Pinter, jamur ini berperan sebagai pengurai. Ibu mau menjelaskan tentang pentingnya rantai makanan. Nah, yang pertama itu ada sebagai aliran energi, di mana rantai makanan ini menunjukkan bagaimana aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalkan di sini ada kelinci, terus kelinci itu dimakan oleh serigala. Nah, berarti serigala itu mendapatkan energi dari memakan kelinci. Betul, seperti itu. Terus yang kedua di sini ada untuk keseimbangan ekosistem. Misalkan ya, di sini kan ada rantai makanan yang di sawah. Terus misalkan tikusnya nggak ada, terus ular makan apa? Iya. Nggak ada kan? Nah, itu berarti ketika satu makhluk hidup pada rantai makanan itu tidak ada, itu nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada gitu. Dan yang terakhir di sini ada sebagai siklus nutrisi, di mana rantai makanan ini juga berpengaruh pada nutrisi-nutrisi gitu yang nantinya pergerakan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya gitu. Nah, untuk memperkuat ingatan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, Ibu sudah menyiapkan satu lagu nih. Nanti kita nyanyi. Udah pada siap belum nyanyinya? Siap. Pokoknya Ibu mau nyanyinya harus yang semangat ya. Kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan karnivora, juga pengurai itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Anak-anak Ibu nyanyinya pada semangat ya. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian buat main game. Jadi di sini Ibu punya permainan namanya Match Me. Jadi nanti kalian harus memasangkan hewan-hewan yang ada di sini ke ekosistem yang ada di bawah sini. Tapi sebelum memasangkan, nanti kalian harus memutar spinnya dulu untuk mendapatkan ekosistem apa gitu nantinya untuk memasangkan ke ekosistem yang di bawah ini. Mengerti? Mengerti. Ibu mau 4 orang maju ke depan. Chelsea, nih, Shiva, Nadira boleh maju ke depan. Sekarang kita mulai dari Chelsea ya. Chelsea boleh memutar spinnya. Oke, Chelsea dapat ekosistem yang ada di gurun. Coba cari di sini hewannya. Ya. Terus apa lagi? Terus ada kaktus. Ini. Oke, terima kasih Chelsea. Terakhir Trisni berarti dapat rantai makanan yang ada di sawah. Boleh nih coba dicari.
ada padi. Iya betul, padi. Ada. Tuh dia masuk Bu, nggak bisa diambil. Wow, ada padi, ada tikus, ada ular, Iya dan betul. ada Coba elang. boleh dipasangkan? Padi, tikus, ular, elang. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi? Terima kasih Ibu. Tenang aja buat kamu. Dapat kesempatan buat maju ke depan. Nanti minggu depan kita bakal main games lagi yang lebih seru, oke? Oke. Sekarang kita coba lihat ya jawaban dari teman-teman kalian benar atau enggak sih? Yang pertama ada rantai makanan yang ada di sawah nih. Di sini katanya ada padi, tikus, ular, terus elang. Kira-kira benar nggak ya? Sekarang kita coba lihat rantai makanan yang ada di hutan. Di sini katanya ada rumput, kelinci, serigala, harimau, dan pengurai. Kira-kira benar nggak ya? Terus di sini ada rantai makanan yang ada di gurun. Di sini katanya ada kaktus, ada kumbang, terus ada tikus, terus ada ular. Benar nggak ya jawabannya? Terus yang terakhir di sini ada rantai makanan yang ada di laut. Ini yang pertama katanya ada alga, terus ada zooplankton, terus ada ikan teri, terus ada ikan makarel, sama terakhir ada ikan hiu. Benar nggak ya? Wah, keren ya anak-anak ibu udah pada bisa berarti. Oke, sekarang untuk mengukur seberapa jauh pengalaman kalian tentang materi ini, ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Ini ibu coba bagikan dulu ya soalnya. Iya Bu. Udah pada diisi semua ya kayaknya. Wah, keren Sudah, anak ibu. Tapi ada yang belum Bu, satu susah ini. Coba ibu lihat yang mana. Ini Bu yang mana nih? Oke anak-anak, gimana udah selesai belum mengerjakan soalnya? Sudah Bu. Oke, sekarang boleh dikumpulkan dulu ya. Terima kasih. Keren-keren banget ya anak-anak ibu udah bisa selesai mengerjakan soalnya. Terus tadi juga belajar yang semangat, terus udah ngerti sama materinya. Pokoknya ibu ajukan 2 jempol buat kalian. Oke, nah sekarang ibu mau satu orang buat menyimpulkan apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Bu, Boleh Hana silakan. oke, jadi yang kita pelajari hari ini itu tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu terbagi menjadi 3. Ada produsen yang mana nanti akan menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lain. Lalu yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen itu terbagi menjadi konsumen 1, 2, dan 3. Lalu ada pengurai. Nah, pengurai ini nantinya akan memakan makhluk hidup lainnya. Oke, betul. Pinter banget. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang rantai makanan. Betul ya yang tadi diucapkan oleh Hana bahwa rantai makanan itu ada 3 gitu. Yang pertama ada produsen, konsumen 3, 1, 2, dan 3. Lalu ada pengurai gitu. Oke, sekarang ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Oke, ada kesulitan gak sih dalam belajar hari ini? Tidak ada. Apa tuh kira-kira? Itu yang membedain konsumen 1, 2, sama 3. Oke, mungkin nanti itu akan kita pelajari lagi di minggu depan ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi gitu mengenai rantai makanan ini. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, pertemuan kita pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Sebelum kita pulang, ibu mau satu orang untuk memimpin doa dulu ya.